Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Ke Purbasari lewat Jalan Talang Tinggi, balik-balik jangan tengah malam. Sebelum saya refleksi modul kali ini, izinkan saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobi Ardiansa, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Saya mengajar di SMKN 06 Seluma. Pengajar praktik saya yaitu Ibu Herlika dan fasilitator Bapak Ahmad Yani. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan meninjau ulang keseluruhan materi dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6 dan membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah beberapa saat lalu saya pelajari modul 1.1. Saya tidak memiliki pengetahuan khusus tentang pandangan atau pemahaman yang berkaitan dengan murid dan pembelajaran di kelas. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya dapat berbagi beberapa pemikiran dan perubahan yang dapat terjadi di perilaku saya. Yang pertama yaitu pemahaman tentang murid dan pembelajaran. Modul ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang karakteristik dan kebutuhan individu murid. Saya mulai menyadari pentingnya mengakui perbedaan individualitas dalam kelas dan betapa pentingnya menyesuaikan pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap murid. Sedangkan yang kedua, peningkatan kesadaran tentang pembelajaran aktif. Pada modul ini, mungkin menyoroti pentingnya pembelajaran aktif dan berpusat pada murid. Saya mungkin menjadi lebih sadar akan pentingnya melibatkan murid dalam proses pembelajaran, mendorong mereka untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan menerapkan pengetahuan dalam dan konteks yang relevan. Lalu yang ketiga, perubahan sikap dan pendekatan. Setelah mempelajari modul ini juga, mungkin terjadi perubahan dalam sikap dan pendekatan saya terhadap pembelajaran di kelas. Saya mungkin menjadi lebih terbuka terhadap ide-ide baru, lebih sabar, dan mendengarkan dengan seksama, serta lebih proaktif dalam mendukung perkembangan dan kebutuhan individual. Lalu yang keempat yaitu implementasi pemikiran KHD yaitu kemampuan hidup dalam digital. Untuk mencerminkan pemikiran KHD dalam kelas, maka saya akan menampilkan beberapa langkah yang dapat saya ambil agar pembelajaran hidup dalam digital ini tercapai dalam kelas. Inilah langkah-langkahnya. Implementasi pemikiran Ki Haji Dewantara, kemampuan hidup dalam digital. Untuk mencerminkan pemikiran KHD dalam kelas, beberapa langkah yang dapat saya ambil adalah yang pertama yaitu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Ini dimaksudkan saya dapat memanfaatkan alat dan sumber daya digital yang relevan untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran murid, misalnya menggunakan platform pembelajaran online, aplikasi, atau perangkat lunak pendukung yang dapat memfasilitasi pembelajaran interaktif dan kolaboratif di dalam kelas. Yang kedua yaitu mengajarkan keterampilan digital pada siswa di dalam kelas. Saya dapat mengajarkan dan melibatkan murid dalam mengembangkan keterampilan digital yang penting, seperti pemahaman tentang media sosial, literasi digital, keamanan online, dan penggunaan alat produktivitas digital. Yang ketiga yaitu mendorong kolaborasi online. Ini dimaksudkan dapat menciptakan kesempatan bagi murid untuk berkolaborasi secara online, baik melalui proyek bersama, diskusi kelompok, atau platform berbagai informasi. Ini akan membantu mereka membangun keterampilan kerja tim dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan digital. Yang keempat yaitu memperhatikan etika digital. Ini sangat penting. Saya akan mengajarkan pentingnya berperilaku yang bertanggung jawab dan etis dalam dunia digital, termasuk penggunaan yang tepat dari sumber daya digital, menghormati privasi orang lain, serta mempromosikan keberagaman, inklusi, dan penghargaan terhadap pandangan yang berbeda secara online. Poin-poin ini adalah beberapa contoh langkah yang dapat saya terapkan untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara
dalam kelas dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif, terlibat, dan relevan bagimu. Setelah mempelajari modul ini tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa terinspirasi dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pendekatan pendidikan yang holistik dan inklusif. Dengan pengetahuan dan pengalaman baru ini, saya merasa lebih siap untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang holistik, inklusif, dan pemberdayaan di sekolah dan di kelas saya. Saya akan terus belajar dan mengembangkan keterampilan saya sebagai pendidik untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang positif bermakna bagi setiap murid, sesuai dengan visi dan nilai-nilai yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara. Salah satu aspek penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendekatan holistik terhadap pendidikan. Saya mencoba mengintegrasikan nilai-nilai lokal, tradisi, dan budaya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Saya berusaha menjembatani kesenjangan antara kurikulum nasional dan kebutuhan siswa dengan memasukkan konten lokal yang relevan. Ini dimaksudkan agar siswa juga bisa mengenal apa yang ada, konten-konten lokal yang ada di daerah siswa itu sendiri. Misalnya, ketika kita mempelajari sejarah nasional, kita mempelajari sastra daerah nasional, sastra daerah, maka saya akan mengajak siswa untuk memahami sejarah lokal dan mempelajari sastra-sastra lokal yang ada di daerah siswa itu sendiri. Selain itu, saya juga berusaha menciptakan suasana kelas yang inklusif di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai. Saya mempromosikan kerjasama antar siswa dan saling menghormati perbedaan mereka melalui proyek kolaboratif dan diskusi kelompok. Siswa diajak untuk menghargai perspektif dan pengalaman satu sama lain. Saya juga memperkenalkan nilai-nilai keadilan, empati, dan saling peduli dalam setiap interaksi di kelas. Selain suasana kelas, penting bagi saya untuk mencerminkan pemikiran Dewantara dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Saya mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan keberagaman budaya dan kesenian lokal yang ada di lingkungan siswa. Siswa diajak untuk belajar tentang seni tradisional, tarian, dan musik daerah siswa itu sendiri. Kami juga mengadakan acara bersama seperti perayaan Hari Besar Nasional dan lokal, di mana siswa dapat berbagi kegembiraan dan kebanggaan atas identitas mereka. Secara keseluruhan, saya berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan memperhatikan konteks lokal sosial budaya, saya berupaya untuk menjadikan proses pembelajaran lebih inklusif, holistik, dan berpusat pada siswa. Saya percaya bahwa melalui pendekatan ini, kami dapat melahirkan generasi yang terdidik dan baik dengan baik, menghargai nilai-nilai budaya, dan siap untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Itu harapan kami sebagai pendidik, saya terutama sebagai pendidik di tingkat SMK. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.